Salam perubahan. Kementerian Agama Kota Malang. Reformasi birokrasi. Alhamdulillah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu pengendali teknis, Ibu Hajah Mawariyatul Jannah, yang insya Allah ahli surga. Berarti kita semuanya ngikuti nanti. Yang saya hormati Ketua Tim, ya Bapak Fahmi. Yang saya hormati Bapak Spesialis ZI, ya, yaitu Pak Darori dan Pak Abdul Hamid, yang sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya. Bapak Kasubag, Kepala Kasih Negara Syariah, Kepala Madrasah Pengawas, Bapak Kepala KUA, CFT, CFP, hadirin sekalian yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita bersyukur pada Allah, anugerah kepada kita bahwa hari ini kita mendapatkan sebuah kekuatan besar untuk perjalanan reformasi birokrasi kita, khususnya zona integritas WPK. Mulai kemarin beliau-beliau ini hadir untuk bersilaturahim dengan tugas inti adalah uji petik terkait dengan cross check silang audit antar wilayah. Oleh karena itu tugas ini bagi kami, bagi saya sebagai kepala kantor, ingin benar-benar mendapatkan amal soleh, keberkahan yang lebih. Kita mengundang dulu begitu berat, masih harus berpikir karena sudah ini alhamdulillah malah hadir tengah-tengah kita. Ini adalah atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu kita syukuri dengan bersama-sama alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mawar, Pak Fahmi, Pak Darori dan Pak Hamid yang telah sudi dan berkenan dan niat baik untuk menguatkan zona integritas di Kementerian Agama Kota Malang yang kita banggakan ini. Nanti sambil jalan, karena waktu kami ingin tidak sia-sia, ya, tapi lebih pada bagaimana penguatan ini mulai tidak sekedar hanya mindset, tetapi lebih pada teknis yang harus kita lakukan. Stressing apa yang harus kita kuatkan di sini dan akhirnya endingnya adalah terwujud 6 area perubahan ini dengan evidence dan evaluasi tindak lanjut terus menerus yang terdokumentasi, terbukukan, baik itu media online maupun yang ada dalam manual, dan ini nanti menjadi kekuatan besar. Perjalanan kita tidak sia-sia, tetapi terencana, terukur dan terevaluasi secara masif. Semua bisa dipertanggungjawabkan dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu yang berbahagia, nanti saat ini kedatangan Bapak Irwil, ya, Pak Kusoi, ini sudah menuju ke sini. Maka ini waktu yang tidak terlalu lama ini saya serahkan sepenuhnya kepada beliau-beliau dari tim Ijen untuk memberikan hal-hal vitamin yang bisa mensupport kami harus terwujud dalam 1 tahun dan tahun berikutnya mendapatkan sebuah penghargaan ZIWPK. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya berterima kasih semuanya. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan yang kuasa memberikan jalan yang terbaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Kementerian Agama Kota Malang. Reformasi birokrasi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita ikuti bersama pembinaan oleh Irjen. Pada yang terhormat pada Bapak Irjen, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan sebelumnya, kalau tadi Kota Malang punya yayasan, di Kementerian Agama juga punya yayasan. Silahkan berdiri.
Budi, Pak. Sudah pernah mendengar? Siapa kita? ASN Kementerian Agama 3 kali ya Pak ya? Siapa kita? ASN ya, contoh ya Pak ya. Kemudian kalau ditanya Pancasila Jaya, ya, NKRI Nusantara milik kita. ASN Kementerian Agama siap terakhir ya. Jadi pertama ASN Kementerian siapa kita? ASN Kementerian Agama 3 kali. Pancasila Jaya, Nusantara milik kita. NKRI siapa kita? Baik, kami ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kita? Pancasila, NKRI, Nusantara, ASN Kementerian Agama, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Masih ada yang lupa kalau 5 budaya kerja? Apa? Siapa? Inovasi, tanggung jawab. Ada yang apa-apa? Ayo. Itu satu kekuatan yang Bapak Ibu miliki. Mudah-mudahan cita-cita Kota Malang yang saat ini sudah ingin bergabung di Kementerian Agama sebagai Pilot Project Zona Integritas Kementerian Agama bisa terwujud berdasarkan niat tulus ikhlas Bapak Ibu, tidak ada paksaan dari siapapun. Kemudian niatnya tidak berkurang, ikhlasnya ditambahkan karena perjalanannya masih panjang. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin kami saya duduk kembali dan mohon maaf kepada guru-guru kami karena dulu tanpa Bapak Ibu kami tidak ada berada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang berhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Bapak Ibu, ada pejabat seksi dan tidak seksi Pak, ada yang kasih, ada yang penyelenggara, Bapak Ibu Kepala Madrasah. Kalau ibunya belum ada yang kepala KUA ya Pak? Belum. Bapak Kepala KUA dan seluruh jajaran Kementerian Agama Kota Malang yang saya cintai. Tiada kata yang pantas mengatakan hadapan Bapak Ibu kecuali panjatan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan rahmat dan ridhonya kami diberikan kesempatan berwajah di ruangan yang indah ini, tentunya dengan niat yang sama, terus ikhlas membangun Kementerian Agama lebih maju dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan niat baik Bapak Ibu dan kami diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, sedianya kami berempat yang nanti akan didatangkan Pak Usman selaku inspektur wilayah kami. Hadir di Kota Malang adalah dalam rangka review internal terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, karena kami mengemban amanah PP 60 tahun 2008 di mana tugas kami adalah audit dan review, kemudian pemantauan, kemudian pengawasan lainnya. Kebetulan Kementerian Agama, terutama Inspektorat Jenderal Kementerian Agama saat ini sedang melakukan review audit internal, di mana Inspektorat dibagi dengan 5 wilayah. Wilayah Jawa Timur menjadi wilayah 3, dan kami yang berada di depan Bapak Ibu sebelah paling kanan ini adalah Pak Darori. Ini termasuk tim ZI Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Yang ketua tim kami adalah Pak Fahmi Rosadi. Sebelah kanan saya, kemudian yang ujung sebelah sana itu Pak Abdul Hamid. Ini beliau yang memelopori mulai dari zona integritas, kemudian RKBMN, laporan keuangan dan BMN, kemudian sekarang ada lagi tim radikalisme ya Mas.
tumpuhan karena beliau fasilitator kami. Bapak Ibu yang kami hormati, dan pengembangan amanah ini kami adalah tim silang, artinya kami memeriksa, menelaah terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dulu pernah dilakukan oleh Inspektur Wilayah 3 yang menjadi wilayah Jawa Timur, sehingga kami adalah flashback dengan kawan-kawan ini apakah pelaksanaan audit kinerja yang dilakukan dulu oleh Bitwil 3 sesuai dengan prosedur yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pimpinan atau tidak, sehingga masukan dari Bapak Ibu sebagai bahan kajian kami untuk bisa memperbaiki apabila kami masih kurang dari atau tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Tentunya di tengah-tengah kegiatan ini Pak Kemenag mempunyai cita-cita bahwa kami harus menginformasikan terkait dengan zona integritas. Kami apresiasi dan menyambut baik hati Bapak Ibu. Ini baru hati ya Pak, karena pelaksanaannya belum. Dan tentunya mulai dari diri kita sendiri, dimulai dari saat ini, yang nanti harapannya output yang akan dihasilkan adalah kemaslahatan umat terutama di Kota Malang. Dan tentunya harapannya Kota Malang adalah menjadikan satu-satunya kota yang siap mendaftarkan dirinya. Kami harus daftar Pak, tidak dipaksa. Dalam proses pelayanan masyarakat itu adalah menjadi zona integritas. Jadi menyiapkan diri integritas sesuai dengan 5 budaya kerja. Saya titip setiap tetesan keringat yang Bapak Ibu jatuhkan itu adalah berkah untuk keluarganya. Jadi tidak ada satupun yang bukan haknya kita bawa ke rumah. Itu. Yang kedua adalah inovasi, dipersilahkan sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Kemudian profesionalitas jelas, terutama Bapak Ibu guru, Bapaklah yang mengajar kepada kami, dan tepatnya lah Bapak Ibu guru adalah sudah tuntas diakui oleh negara dan dibayar lunas. Tidak ada satupun yang belum dibayar pajak sertifikasinya. Kemudian tanggung jawab sekecil apapun beban yang diberikan kepada kita adalah kita mampu memberikan output yang terbaik dan terbesar. Jadi kita tidak akan puas dengan capaian hari ini, tapi kita akan mencari dan mencari lagi. Jadi yang diukur dalam zona integritas adalah inovasi-inovasi yang Bapak Ibu miliki, inovasi yang bisa dinikmati oleh masyarakat, pelayanannya. Kemudian seri teladan, ini adalah unsur yang kelima. Teladan yang Bapak Ibu lakukan ini adalah untuk diri kita sendiri, keluarga dan masyarakat. Tentunya kami bisa bahwa setiap goresan kita yang Bapak Ibu lakukan sebagai senjata kita adalah sejarah yang tidak pernah dilupakan oleh siapapun. Maka kita harus berhati-hati menggunakan pena kita, terutama adalah lisan kita. Setiap kita yang kita sampaikan harus motivasi kebaikan. Itu adalah jaminan untuk masuk dalam zona integritas. Nanti secara rinci akan disampaikan Mas Hamid dan Mas Garuri bagaimana proses dari zona integritas dan bagaimana cara mencapainya dan apa yang harus kita lakukan. Dan mudah-mudahan keikhlasan Bapak Ibu, niat Bapak Ibu tidak akan pernah luntur karena hujan, tidak ada pernah kering karena terik panasnya matahari, dan tidak akan hanyut karena banjir. Jadi kita niatkan, kokohkan mulai dari hari ini. Jangan bosan ya Pak, karena nanti terus akan ditagih proses apa hasilnya itu terus akan ditanyakan oleh tim, baik nanti tim pendamping dari Inspektorat Jenderal maupun dari Menpan. Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar. Tentunya secara rinci nanti Pak Yudori akan menyampaikan. Dan amin, kami dengan kawan-kawan mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan di Kota Malang ini, karena kebetulan ada yang dari Malang Pak, tapi area-area bukan di sini, sehingga ada kegiatan yang berbeda. Mohon tidak ada unsur kesengajaan, tapi karena ketidaktahuan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu berada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah dari kemarin kita datang ke sini sudah diguyur hujan. Kami pun ke sini sebenarnya dalam rangka mengungsi karena di Jakarta banjir. Mudah-mudahan kedatangan kami di sini bisa membawa angin segar ya buat kita semua, terutama Kota Malang yang sedang semangat untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Oke. Baik. Mudah-mudahan kedatangan kami ini, karena judulnya sudah penguatan, kami bukan semacam obat kuat. Ya, artinya berproses secara instan. Yang kita harapkan, kita tadi kemarin sudah saya sampaikan banyak tentang zona integritas dan beberapa catatan, nanti akan saya sampaikan sedikit karena keterbatasan waktu kita, ya bukan terbatas sebenarnya. Nanti ada Pak Inspektur yang wilayah kebijaksanaan. Terkait dengan zona integritas ini sebuah proses yang kalau dibilang itu proses yang tidak dimulai dengan tiba-tiba, seperti mak beduntuk gitu loh Pak. Yang kemarin di sini kan katanya kemarin motonya small beautiful and powerful. Itu bahasa Jawanya mak beduntuk. Jadi saya harapkan ya bahwa zona integritas itu merupakan semangat bersama, bukan semangatnya Pak Kepala, bukan semangatnya yang di bawah, tapi bersama-sama, sehingga nanti merupakan hasil yang diperoleh secara bersama-sama. Jangan sampai nanti ya saat ini Pak Kepala seolah-olah berlari, tapi Bapak Ibu nanti santai saja. Harus bersama-sama. Baik, ini tahu gambar ini ya Pak Wayu ya. Iya. Tapi saya bukan mau bagi-bagi sepeda. Saya di sini hanya menyoroti dari visi Presiden. Ya. Di situ ada reformasi birokrasi, ya. Di poin keempat ya. Nah, poin dari reformasi birokrasi, saya coba ini slide-nya sudah saya. Ini saya semalam kayaknya habis beberapa lagu jadi. Ya tadi karena mengisi dari Jakarta yang hujan terus ya, suaranya belum bisa. Terima kasih. Ya, dari reformasi birokrasi di sini ada poin-poin yang memang harus kita lihat secara mendalam. Apa itu reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh visi Presiden untuk 2019-2024? Di situ adalah kecepatan melayani dan memberi izin. Ya, kalau di kita ya kemarin sudah saya lihat PTSP sudah dibangun. Ya, tetapi kemarin juga sudah saya sampaikan di forumnya operator. Jadi saya itu kesini itu untuk dilayani, bukan untuk tidak melayani. Sehingga di depan yang tulisannya tidak melayani, saya jadi bingung. Ya kan? Ketika saya masuk kantor ke Kemenag, kok tiba-tiba tidak melayani? Bukan melayani. Jadi sisi depannya dikedepankan itu bukan tidak melayaninya, tapi justru melayaninya. Sehingga informasi yang muncul ya, ketika orang datang masuk ke gerbang kita itu, oh iya saya mau ke sini mau mendaftar haji kah? Atau mau legalisir atau mau nikah? Karena manggapnya di sini KUA. Kan belum tahu ya ketika masuk ke depan. Bayangan saya seperti itu. Sehingga nanti mungkin Pak Kepala dalam rangka ya menyelaraskan dari pelayanan yang sudah diberikan oleh kita, ya nanti dari mulai gerbang depan itu sudah orang sudah paham kesininya
betul mau ke sini dan akan dilayani bentuk apanya sudah paham. Jangan-jangan orang ke sini karena nyasar mau ke imigrasi, cuma ternyata di sana tutup sehingga masuknya lewat sini, kan nggak tahu. Ya sekali lagi ini kita coba sampaikan hal-hal yang mungkin pandangan pertama saya ketika masuk ke kantor. Nah, kembali ke persoalan reformasi birokrasi, bahwa di situ ada visi presiden terkait dengan reformasi birokrasi. Poinnya adalah kecepatan melayani, sehingga ketika orang datang ke PTSP ya, karena kemarin sebelum ada PTSP kan mungkin prosesnya harus naik turun, harus kemana, sehingga ada hadirnya PTSP ini nanti menjadi keunggulan kita nanti untuk kita tunjukkan bagaimana nanti bahwa sebelum adanya PTSP pelayanan masih ya mungkin 1 hari, 2 hari. Dengan adanya PTSP orang datang tadi ke sini sudah melayani, mau daftar haji. Mendaftar haji tercepat di Indonesia misalnya, ada di Kota Malang, karena hanya 10 menit ya prosesnya. Itulah yang harus kita unggulkan. Ya. Saya alhamdulillah termasuk kalau di Ijen ya, dulu pencanangan pertama kali zona integritas, karena proses pembangunan zona integritas menuju WPK itu berproses dari mulai pencanangan dulu. Saya tahun 2013 sudah yang membuat pencanangan bersama Pak Menteri di Tamrin, itu alhamdulillah saya terlibat di dalamnya, dan sampai sekarang sudah 5 tahun lebih, walaupun sekarang sudah murni di auditor ya, karena itu wilayahnya wilayah sekretariat, tapi insya Allah proses itu saya ikuti, sehingga hari ini nih yang saya diminta sebenarnya kemarin kami itu kesini itu dalam rangka survei saja. Alhamdulillah ya, melalui Mbak Ika kemarin menyampaikan, Mas ditambahkan sedikit. Insya Allah ya kedatangan kami ke sini tadi penguatan, tapi jangan anggap kami sebagai obat kuat ya, karena kita bersama-sama kita di sini bahwa kita akan mendorong seluruh unit kerja kita seluruh Indonesia yang jumlahnya berapa Bu? Satuan kerja kita ada 4.000 ya, 4.000-an lebih ya, dengan jumlah auditor yang 270 itu memang jangan sampai berharap tiap tahun diaudit. 2 tahun sekali diaudit pun itu sudah keberuntungan Bapak Ibu. Sebenarnya diaudit untung apes ya Bu? Apes ya? Ya, alhamdulillah hasil survei kemarin ya secara umum di sini puas dengan apa yang kami lakukan. Ya, ini saya bocorannya karena saya sebenarnya belum menyampaikan ke Bu Danis. Alhamdulillah kemarin secara umum puas. Tidak ada satupun dari 50 responden yang menyatakan tidak puas. Kalau yang masih ragu-ragu saya percaya, karena di nilai tengah itu misalnya memang ragu-ragu, biasanya galau ya, mau ngasih puas apa tidak puas itu galau. Saya kasih nilai ragu-ragu saja. Jadi kemarin yang kebetulan sudah mendapatkan linknya dan mengisi, alhamdulillah dari 50 responden, sebenarnya 52, tapi ada yang terlalu rajin, ada 1 orang isi 2 kali, 2 orang isi 2 kali, sehingga saya delete 1. Sehingga kesimpulannya alhamdulillah penerimanya baik. Terima kasih juga saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini saran-saran masukan, insya Allah itu menjadi motivasi kami ya, motivasi kami untuk terus memperbaiki ya. Seperti ini kami tujuannya kesini survei untuk penilaian internal, kami diminta untuk menguatkan reformasi birokrasi juga kita siap seperti itu. Oke, lanjut ke reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh di dalam visi presiden ini. Yang poin berikutnya adalah menghapus pola pikir linier, monoton dan terjebak di zona nyaman. Terus ini saya kira sudah, alhamdulillah Bapak kita sudah datang. Baik,
baik, karena Bapak kita sudah hadir, jadi nanti saya sambungkan ya. Begini prinsipnya, ini slide saya siapkan sudah sampai 100 slide, jadi nanti sampai habis Jumatan mungkin ya. Tetapi saya percepat jadi 1 slide saja. Karena Pak Inspektur Wilayah 1, beliau adalah inspektur di wilayah 1 yang membawai, sebenarnya di Kota Malang itu bukan wilayah binaan, tapi dalam rangka kemarin kita diberi tugas untuk melakukan survei internal, beliau berkenan hadir. Maka dari itu dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini mungkin nanti waktu saya serahkan ke Pak Inspektur. Untuk saya nanti insya Allah bisa dilanjutkan setelah pesan-pesan dari beliau. Minum dulu, saya mau minum dulu. Baik, saya lanjutkan tadi. Ya, karena beliau menyampaikan saya melanjutkan, tapi ya tadi karena cuma 1 slide ya, kayaknya Pak Jokowi aja gambarnya. Baik, reformasi birokrasi yang sudah kita canangkan dan sudah disemangatkan oleh Pak Kemenak ya, ini prosesnya ya perlu dicatat oleh tim yang sudah dibentuk. Prosesnya semestinya kalau kemarin tahun ini minta dinilai dan dikunjungi oleh Menpan, semestinya dimulai tahun 2019 ya. Jadi proses yang dilakukan itu sudah mulai submit itu tahun 2019. Nanti ada slide yang saya tunjukkan bahwa kemarin diusulkan sekian, nanti terus disetujui berapa. Jadi prosesnya itu setahun yang lalu semestinya. Tetapi kemarin sudah disampaikan bahwa mulai tahun 2020 ini ya sudah mulai mengumpulkan ya hal-hal ya persyaratan sesuai dengan mekanisme. Mohon maaf, saya belum menanyakan Bapak Ibu yang hadir di sini dari mulai yang ada di kantor sampai ke madrasah. KUA ada? KUA? Ada. KUA Gunung Kandang ya ada? KUA Gunung Kandang? Ada? Belum? Belum ya. Cuti ya. Terus KUA ada 5 ya? KUA Blimbing gak hadir juga, padahal saya dulu menikah di KUA Blimbing kalau saya. Gambarnya. Kalau zaman dulu belum ada di kantor. Ya. Baik, ya. Kenapa saya menanyakan KUA hari ini? Karena ujung tombak ya, pengecilan dari kantor Kementerian Agama, ujung tombaknya di KUA, ya. Jangan sampai kantor Kementerian Agama kota ini tadi dianggap KUA juga maksud saya. Karena tadi pelayanan yang kita berikan belum disosialisasikan, belum ada maklumat yang jelas tadi di awal. Tetapi mudah-mudahan ya nanti kalau saya datang ke sini lagi ya sudah ada perubahan di depan Pak Kepala ini ya. Sehingga kesan pertama itu tadi ya, kesan pertama sudah mulai disesuaikan dengan keinginannya untuk bisa membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, bukan wilayah bebas korupsi yang beda. Oke, berikutnya adalah adaptif, produktif, inovasi dan kompetitif. Ya, kita bisa berinovasi. Tadi Bapak Ibu sudah semangatnya 5 budaya kerja, inovasi. Mana inovasi Anda? Ya, misalnya kemarin ya, pendaftaran haji ya, saya menyoroti pendaftaran haji karena hari ini kemarin informasinya tidak boleh masuk ke Arab Saudi. Mudah-mudahan tahun ini juga hajinya lancar sehingga tidak di stop ya karena virus corona. Karena kemarin informasi per hari ini 7 penerbangan sudah bisa masuk ke Jeddah ya. Tapi kalau yang masuk ke Dubai suruh balik lagi, itu kan jadi
kasihan kan sudah sampai sana. Nah, inovasi-inovasi yang Bapak Ibu sampaikan kemarin, yang sudah Bapak Ibu kembangkan di sini, nanti kelemahan kita adalah mendokumentasikan. Kita tidak boleh menafikan bahwa salah satu kelemahan kita adalah mendokumentasikan proses di dalamnya. Seperti kemarin saya sudah sampaikan, tolong di sini membuat profil video yang cuma 5 menit kah berapa menit yang menggambarkan bahwa dulu pelayanannya belum ada PTSP itu seperti ini, sekarang sudah ada PTSP semakin cepat. Itu video 5 menit aja yang menggambarkan itu akan orang, oh ternyata seperti itu perubahannya. Nah, sekarang ini kan kita belum. Jadi ini kalau tugas kita sudah biasa ya, selalu disampaikan dalam berbagai kesempatan proses-proses yang sudah dilakukan oleh Inspektorat Wilayah 3 ya, yang ada di sini. Pasti kalau pada saat entry ya, itu pasti menyampaikan tugas dan fungsi dari Inspektorat Jenderal. Saya hanya menyoroti di sini bahwa salah satu tujuan ya, pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal adalah meningkatnya implementasi reformasi birokrasi. Saya coba menggarisbawahi terkait dengan proses reformasi birokrasi ya. Salah satu itu merupakan dari salah satu tujuan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Sehingga apa strateginya ya? Strateginya pengawasan intern ini difokuskan pada isu-isu strategis. Nah, kita di sini nanti ya ada beberapa unit kerja yang didorong untuk masuk ke dalam zona integritas menuju WBK. Kalau dari WBK menuju WBBM kemarin belum bisa karena WBBM itu masih ya ibaratnya itu standarnya standar internasional. Nah, karena kita masih ya standarnya standar nasional, sehingga baru ZI menuju WBK dulu. Kalau kantor Kementerian Agama Kota Malang mau langsung menuju WBBM, ya jangan mimpi Pak. Mimpi pun enggak Pak. Artinya begini, boleh kita bercita-cita, tetapi anak tangga yang memang harus kita lalui dulu. Insya Allah itu semangatnya sudah ada ya, terus infrastruktur ya semuanya sudah ada, tinggal bagaimana merubah yang tadi masih belum kuat sehingga hari ini ada penguatannya itu menjadi kuat ya. Kalau melihat dari beberapa unit kerja yang sudah ditetapkan ZI menuju WBK, itu Kota Malang itu malah justru sebenarnya sudah ada di atasnya. Ini saya menyampaikan itu sudah ada di atasnya. Ya. Karena apa? Ini kita mohon maaf di kota Jawa, ya salah satu kota di Jawa ya. Tetapi justru ya Jawa Timur itu belum ada sama sekali yang ZI menuju WBK. Dari Kota Malang ini ya, saya harapkan itu menjadi pilot project-nya. Amin. Insya Allah. Ya, semangatnya sudah ada Bapak Ibu. Tinggal step-stepnya. Jangan sampai nanti ingin dinilai oleh Menpan, tetapi belum masukkan, belum submit nilainya. Kebetulan kemarin informasinya dari tim ZI kemarin masih 60-an ya. Iya. Saya mendorong angkanya dibalik 90. Setuju Bapak Ibu? Ya. Karena Bapak Ibu sudah setuju dari 60 menjadi 90 ya. Ini harus punya usaha yang kuat.
dari mulai Pak Kepala, Pak Bate sebagai tim leadernya, sampai seluruh ke bawah, sampai ke madrasah-madrasah, ke KUA ikut bersemangat. Oke, saya tadi sudah menyampaikan bahwa saya sudah menyiapkan banyak, tapi saya hanya satu slide, ini sudah lebih dari satu slide. Intinya saya menyampaikan ini terkait dengan catatan temuan umum ya, temuan umum terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi termasuk SEPI. Yang pertama adalah kinerja belum dijadikan dasar pelaksanaan FW secara menyeluruh. Audit kinerja yang sudah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap kantor Kota Malang ini di tahun 2013 ya, dan kemarin tahun 2019 ya, audit itu sudah berubah dari versi 1 ke versi 2. Nah itu sebagai tolak ukur juga, sehingga kalau angka audit kinerja kemarin masih di bawah 75 ya, berarti Bapak Ibu punya PR yang banyak. Kemarin berapa Bapak Ibu? 72 ya. Jangan sampai saya ngomong suruh dibalik lagi ya. Alhamdulillah 72, sudah di angka 7 kurang 3 poin ya. Karena tadi ya kondisi di kita bahwa auditor itu masih terbatas ya, sekitar 270, sehingga tidak bisa berharap bahwa tiap kali tiap tahun itu diaudit. Namun begini Bapak Ibu, audit kinerja dari mulai tahun 2013 yang zamannya Bu Mawar ya, zaman Bu Mawar itu ada poin di situ 60-an ya, sehingga naik ke 70-an. Itu sebenarnya boleh dianggap ada progres, ada kenaikan. Itu justru yang harus kita tonjolkan kalau misalnya nanti ada di sini dipilih menjadi unit kerja ZI menuju BPK, itu yang ditunjukkan itu kenaikannya ya, kenaikannya dari 60 ke 72, sehingga kita bisa menunjukkan adanya perubahan. Kebetulan waktu audit terakhir kemarin pun Pak Kepala belum ada di sini ya, tapi masih di Blitar yang mudah-mudahan, karena tahun kemarin itu kalau yang mau ditinjau oleh Menpan ya, itu harus dari kita itu ada tim yang audit ya. Kebetulan saya kemarin yang Bu Komang di Kota Denpasar, saya seminggu sebelum tim Menpan ke sana itu kami mengaudit di sana, audit kinerja ya. Begitu juga di OKI ya Mas Fahmi ya. Mas Fahmi, ketika di OKI yang kemarin ditetapkan di situ BPK di tahun 2019 pun kami seminggu sebelum tim Menpan ke sana, kami kebetulan mengaudit, bukan melakukan pendampingan, mengaudit karena untuk peningkatan kinerja itu, pengukuran peningkatan kinerja. Oke, poin yang kedua adalah organisasi yang dibangun belum didasarkan pada kinerja yang akan dihasilkan. Ya, ini pola-pola seperti ini semestinya sudah harus dihilangkan ya. Berikutnya adalah proses bisnis yang disusun tidak terkait langsung dengan kinerja. Nah, saya coba sampaikan di poin 9 kaitannya dengan reformasi birokrasi. Pelaksanaan RB belum menjangkau unit kerja terendah. Jadi reformasi birokrasi yang digaungkan, misalnya di sini ZI menuju BPK yang sudah digaungkan oleh Pak Kang Kemenag, belum sampai ke level misalnya terdepannya, KUA-nya.
Ya, belum sampai ke madrasahnya. Alhamdulillah hari ini datang, sehingga semangatnya nanti tersalurkan, tersambungkan antara Pak Kepala dengan unit kerja yang ada di bawahnya, sehingga nanti semua bersinergi untuk benar-benar mendapatkan predikat jadi menuju WBK. Poin berikutnya adalah poin 10, pelaksanaan zona cerdas belum sepenuhnya memberikan dampak percepatan pelaksanaan RB. Jadi pelaksanaan RB di dalamnya ada ZI. Ya. Oke. Saya percepat. Langkah-langkah dalam melakukan implementasi reformasi birokrasi. Yang pertama adalah mendapatkan komitmen pimpinan yang kuat. Saya kira komitmen Pak Kepala sudah sangat kuat. Walaupun kami di sini punya penguatan, tapi insya Allah bukan dalam rangka karena di sini lemah, tapi di sini sudah kuat, tapi kita kuatkan kembali. Jadi mendapatkan komitmen pimpinan yang kuat, pimpinan sudah kuat, tinggal bagaimana komitmen yang sudah ada di atas terus di bawahnya juga harus mendukung. Yang kedua, melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ya, Bapak Ibu yang hadir di sini insya Allah punya ataupun memiliki ya kewenangan sebagai satuan kerja yang melayani kebutuhan masyarakat dalam arti kebutuhan layanan sesuai dengan tugas dan fungsi bawah. Yang berikutnya adalah membentuk tim reformasi birokrasi. Sudah ya Pak ya? Terus menetapkan roadmap, menerapkan manajemen berbasis kinerja, ya, menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, melaksanakan monitoring dan evaluasi, dan menindaklanjuti hasil monitoring. Kemarin saya sepintas sudah melihat rencana, ya, rencana tidak akan terlaksana apapun kalau tidak ada pelaksanaan dari rencana itu, hanya sekedar rencana. Ya. Sehingga rencana yang kemarin sudah saya lihat, ya, beberapa hal itu ya harus dilaksanakan. Bukan hanya sekedar pemenuhan dokumen, ada dokumen rencana, tapi rencananya kemana, pelaksanaannya kemana. Harus ada nantinya monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan. Yang terakhir ini yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Hamid, bahwa kelemahan kita adalah menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi. Kita biasanya habis acara rapat nih, kegiatan misalnya di madrasah, ya, kemarin PPDB kayak gini, ada masukan. Selesai rapat, sudah selesai, sudah pulang masing-masing. Tidak ada evaluasi, hanya rencana aksi dari hasil evaluasi itu. Begitu juga dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Ketika nanti kedatangan kami yang cuma 2 hari ini sedikit banyak memberikan evaluasi walaupun tidak secara menyeluruh, yaitu hal-hal yang sedikit-sedikit itu silahkan ditindaklanjuti sesuai dengan tadi rekomendasi ataupun mungkin saran-saran yang sudah diberikan oleh kami. Jadi prinsip penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang pertama, perbaikan berkelanjutan. Hasil penilaian digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi secara terus-menerus. Ya. Yang kedua adalah kejujuran dalam penilaian. Yang ketiga, terdokumentasikan. Seluruh proses pelaksanaan reformasi birokrasi harus didokumentasikan. Jadi tadi kita sering mengadakan evaluasi, sering mengadakan rapat ini, tapi proses yang berlangsung itu tidak terdokumentasikan secara baik. Padahal di sini adalah kombinasi, ya, dalam pemenuhan eviden nanti, ya, pemenuhan eviden yang ada di PBZI maupun PNPRB itu kan evidennya, buktinya diantaranya proses-proses itu, ya, proses-proses itu. Terkadang kita lupa. Karena tadi saking asiknya mengevaluasi, saking asiknya rapat seperti itu, ya. Kemarin rapat ada yang motong nggak? Oh iya lupa, nanti action lagi moto lagi kan repot. Mendingan
hal-hal seperti ini walaupun sepele ya, karena kita harus tertib baik administratif yang maupun konsep secara keseluruhan ya, hal seperti itu harus terdokumentasikan dengan baik. Jadi ini kita ya profil yang ada di Kementerian Agama. Jadi RB kita dari 2014 sampai 2018, karena 2019 belum masuk, itu naik terus ya. Di 2018 74 ya. Sakitnya juga sudah sampai ke 70. Nah ini naik terus, tidak ada dalam catatan kami itu ada penurunan, sehingga yang tadi kita harapkan zona wilayah ya, unit kerja yang menjadi ZI menuju WBK itu yang kemarin tahun 2019 itu ada 5 ya, mungkin 2020 ini seharusnya 2 kali lipatnya ya, yang masuk ke dalam ZI menuju WBK. Ini indeksnya di tahun 2018 itu sudah di 75. Sehingga tadi kalau di sini PMB-ZI-nya masih 60, ayo Pak, ayo digenjot lagi, sehingga angkanya bergoyang terbalik menjadi angka 9 ya. Oke, siap Bapak Ibu itu? Ya. Ini tantangan kita dan permasalahannya. Tadi ya, komitmen yang masih lemah. Ya, komitmen Bapak Ibu yang hadir di sini saya harapkan terus terjaga. Ya, terus ada yang mengompori, ya, terus ada yang menyemangati. Hari ini tidak senang ya Bu ya, yang ada di kantor. Tidak senang nggak apa-apa ya. Tidak makan, katanya kalau setiap hari Jumat makan nasi kebul ya Pak? Sekali. Oh sekali-sekali. Kurang atau perbedaan pemahaman ya tentang apa sih kita mau apa ya. Data, dokumen, eviden tidak ada, tidak ditemukan ketika penilaian. Nah ini kemarin saya sudah sarankan bahwa dokumen ya, evidence itu harus terkodifikasi, terkode. Misalnya untuk dokumen 1.A kemarin, silakan dibuat soft filenya, silakan dibuat hard copy-nya, sehingga ketika Menpan datang ke sini ataupun tim ZI dari tim penilai internal ke sini, ini sudah langsung sampai nunggu, sehingga Bapak Ibu yang menyiapkan bisa menyiapkan yang lain lebih cepat. Belum terdapat aturan atau pelaksanaan reward bagi yang berprestasi dan punishment bagi yang sebaliknya. Kemarin di depan ada foto tertempel sebagai pegawai yang mungkin berprestasi atau terbaik ya di depan. Ya. Itu sudah, tetapi ya aturan pelaksanaannya saya belum lihat. Sehingga nanti Pak Kepala sudah bermaksud menempelkan siapa yang terbaik di bulan ini katakanlah. Misalnya mekanisme di situ aturannya yang terbaik akan diberikan umroh gratis dalam bentuk brosur misalnya. Ya, aturan-aturan itu harus dibuat. Tidak hanya berupa konsep yang Bapak Kepala sudah sampaikan terus langsung memilih begitu saja tanpa ada prosesnya. Nah, prosesnya ini yang harus terdokumentasi dan ada aturan yang jelas. Anggaran yang tidak memadai, nah ini persoalan bagi kita semua. Kalau bicara anggaran, kalau bicara anggaran nanti Pak Inspektur yang menyampaikan. Saya nggak enak. Terus keterbatasan SDM, kualitas maupun kuantitas, ya, dengan
tugas dan fungsi kerja kita yang memang harus dijalankan, misalnya di Penmat maupun di Haji sudah mempunyai tugas masing-masing, tahu-tahu diambil, direkrut sebagai tim zona integritas. Jadi kalau saya harus mengerjakan apa ini? Harus mengerjakan intusinya PHU atau saya harus fokus di ZI-nya? Inilah karena keterbatasan SDM ini, sehingga bentuk tim itu semestinya merupakan tim yang kuat sehingga bisa dimanapun dia berada bisa menghandle tugas dan fungsinya sudah diberikan, tetapi tim sebagai zona tim ZI-nya tetap berjalan juga. Karena tadi keterbatasan kualitas dan kuantitas. Kualitas kita paham betul bahwa ya di antara kita mungkin ada yang tidak memahami atau masih gaptek di pegang laptop misalnya ya. Jangan dipaksa untuk pegang laptop. Kalau pegang laptop mungkin bisa dihitung setahun sekali ya pada saat e-filing misalnya. Itu suruh pegang laptop dalam bekerjanya ya, jangan seperti itu. Harus yang lain. Ini beberapa catatan yang kemarin sudah memperoleh WBK. Unit kerja zona integritas yang berhasil memperoleh WBK tahun 2018 ya, Kementerian Agama itu terbanyak sejak dilakukan evaluasi ZI, termasuk Kementerian Keuangan dan Polri. Unit kerja yang memperoleh WBK memang benar-benar berbeda dibandingkan dengan nominator unit kerja lainnya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kemarin sudah melakukan studi banding ya ke unit kerja yang sudah mendapatkan ZI WBK, hal-hal yang baik di sana dan ternyata di sini sudah dilakukan, di sini harus lebih baik lagi. Jangan di sini hanya sekedar meniru. Misalnya di Bali ada mobil jemput nikah kalau nggak salah, ya, yang kesana kemarin. Ya di sini jangan pakai mobil lagi misalnya, karena di sini malah sudah terkenal macetnya, mungkin, ya. Ya pakai apa inovasi yang lain? Misalnya jangan sampai ini pakai Gojek ya, karena kemarin di Jakarta sudah ada aplikasi baru lagi selain Gojek. Itu gotong ya, karena banjir. Iya harus digotong-gotong. Yang berikutnya adalah unit kerja yang memperoleh WBK memang telah melakukan inovasi dalam pembangunan integritas maupun pelayanan kepada masyarakat. Ya. Sehingga hasil survei IPA ya, korupsi ya, dan IKP memenuhi kriteria minimum. Ya. Jadi nanti ada kemarin tim surveinya ya, yang akan bukan dari kami ya. Nanti ada tim surveinya yang akan menilai bagaimana kantor Kementerian Agama Kota Malang ini apakah sudah memenuhi kriteria minimum. Yang berikutnya adalah melakukan komunikasi dan kedekatan yang intensif dengan pengguna layanan ya, dan stakeholder sehingga mengurangi terjadi gap antara harapan pengguna layanan dengan kinerja layanan yang diberikan. Ya, gap ini terjadi ya karena harapan yang dilayani tadi ya itu tinggi, tetapi ternyata di sini tidak bisa memberikan sesuai harapan itu. Contoh tadi ya, ketika kita masuk ke sini harapannya ketika datang ke kantor Kementerian Agama saya sudah tahu kalau saya mau ke PHU misalnya, saya harus datang ke counter 3, saya datang harus ke counter 2, saya datang ke sini, saya keperluannya ini, saya harus datang ke counter 1. Di sini, mohon maaf Bapak, Ibu, belum bisa memberikan informasi itu. Ya, karena di sini yang tertera di depan adalah tidak melayani. Ya, belum dicopot kan ya? Saya sekali lagi bolak-balik mengingatkan bahwa di sini itu melayani bukan tidak melayani, sehingga itulah yang harus kita tonjolkan. Ya. Jangan-jangan setelah kami pulang langsung dicopot ini. Oke, beberapa catatan berikutnya adalah unit kerja yang memperoleh WBBM
Ini yang UGM masih oke. Beberapa penyebab unit kerja yang tidak berhasil mendapatkan PBK atau WPPN. Yang pertama, unit kerja zona integritas atau calon PBK tidak disiapkan secara memadai. Sebenarnya kami dari Inspektorat Jenderal ketika sudah ditetapkan ya, oleh Menteri Agama bahwa calon-calon ya, unit kerja ZI menuju WPK ada 19K, ada 20K, itu kami dari Ijen langsung bergerak melakukan pendampingan paling enggak 3 kali kemarin itu oleh Mas Hamid, sehingga kedatangan kami yang cuma 1 jam jangan berharap banyak ya. Ini karena harus 3 kali. Kami pun kemarin sudah menanyakan eviden yang 1 bulan ya baru setebal 20 cm. Mudah-mudahan nanti kalau sudah sekian bulan sudah nambah lagi, tetapi makin nggak kelihatan karena berupa soft copy. Yang berikutnya adalah keterlibatan unit kerja dalam membangun ZI menuju WPK tidak optimal, bahkan justru ya inspektorat yang aktif menyiapkan bukti-bukti pendukung. Nah ini ya, jangan sampai ini terjadi di Kota Malang. Ya, Ijen nanti kesini ini loh ini. Misalnya kemarin saya sudah menyampaikan ini loh beberapa hal. Nanti berikutnya tim Ijen lagi kesini masih ada itu lagi yang belum terpenuhi. Jadi sedikit demi sedikit silakan dipenuhi untuk bisa memenuhi syarat yang harus dicapai. Sudah cukup ya. Iya. Iya, ternyata sudah cukup. Terima kasih. Baik. Secara teknis kemarin sudah saya sampaikan beberapa, tetapi ya nanti dalam diskusi yang lebih lanjut lebih detail ya itu bersama dengan tim ya, lebih teknis. Hari ini adalah kami menyampaikan bahwa beberapa catatan yang tadi saya sampaikan ini adalah untuk membangun semangat ya. Bapak Ibu harus punya semangat bersama. Tidak hanya semangatnya Pak Kasihnya, tidak hanya semangatnya Pak Kepalanya saja, tidak hanya semangat perencananya saja, tapi semuanya ya, bahwa kita sama-sama kalau bisa tahun 2020 Kota Malang ZI menuju WPK, kalau bisa ya, seandainya bisa ya. Saya pernah dengar kata tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya, walaupun prosesnya tadi semestinya naik tangga 1 sampai 2 sampai 3 ya, kalau Pak Kepala mungkin nanti bisa loncat langsung tinggi, siapa tahu semuanya bisa dilakukan, insya Allah. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Waktunya saya serahkan ke Pak Mas Hamid. Kementerian Agama Kota Malang. Terima kasih. Pasti bisa. Itu kalau pasti bisa ditambahin gini Pak Biasma. Bisa. Mas